Oke, anak-anak semua ini sudah 7.40, kita akan mulai saja. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mengizinkan waktunya untuk saya ikut terlibat. Juga anak-anak semua terima kasih karena kalian telah berkenan mengikuti acara kegiatan Pikon ini. Kenapa ada artinya guru lain yang ikut nimbrung gitu? Bapak sampaikan bahwa dalam kegiatan Bapak mengikuti guru penggerak wajib mengirimkan video rekaman proses pembelajaran dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam hal ini Bapak mengimplementasikan apa yang dipelajari terkait dengan kompetensi sosial emosional. Apa sih hal itu? Oke, akan Bapak sampaikan di sini. Anak-anak semua dalam masa pandemi ini, apakah anak-anak merasa tertekan dengan pembelajaran? Mungkin bisa dengar pendapatnya dengan tugas banyak selama ini. Seperti apa anak-anak? Gimana Ayu Surya pendapatnya? Mungkin tugas bisa dikerjakan Pak, karena kan ada batas waktunya lama. Kalau misalnya banyak tugas seperti itu, apakah membebani rasanya? Ada rasa capek gitu rasanya, kok banyak tugas dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Rasanya pembelajaran secara PJJ itu lebih banyak menyita waktu. Nah, apa tidak? Enggak Pak. Tidak. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Elsa? Elsa? Katakan saja dengan jujur, tidak apa-apa. Di sini tidak ada penilaian Ya, gitu. ya, bilang, Jangan takut. Oke. bilang saja apa adanya. Apa yang anak-anak rasakan Rasakan, itu yang diberikan. Karena ada yang sudah Bapak sebelumnya bilang masih ada batas waktu semaksimalnya seminggu. Ada juga guru yang memberikan batas waktunya itu hampir setengah hari Pak. Oh, seperti itu. Oke. Jadi itu yang membuat kurang nyaman jadinya dengan tugas, nggih. Dengan materi bagaimana? Apakah merasa cukup tersampaikan lewat PJJ ini? Sudah cukup Pak. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Rama, Yoga pendapatnya? Yang lain belum terlihat, saya lihat. Bagaimana dengan Rama? Apakah bisa mengikuti pembelajaran PJJ dengan baik selama ini? Bisa, Pak. Oke. Nah, anak-anak semua, ya, kadangkala mungkin disadari atau tidak, kita sering kali merasa tidak nyaman dengan PJJ. Pasti juga tidak hanya anak-anak, bapak ibu guru juga merasakan seperti itu. Lebih asik bertemu dengan anak di sekolah, berinteraksi langsung, melihat ekspresi kalian yang sebenarnya itu, sejauh mana pemahaman itu kita lebih seneng. Kalau saya dari jadi guru, bapak ibu guru, ibunya pasti juga pasti senang dengan seperti itu, lebih bertemu. Jadi tidak ada, jangan dikira nanti bapaknya enak, ibu gurunya enak dari rumah. Itu tidak. Kita juga merasa kenapa harus begini. Tapi apapun seperti itu harus dijalani anak-anak. Nah, dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional diajarkanlah berkesadaran diri. Kita semua diharapkan sadar, artinya sadar dengan diri. Kalau orang Bali bilang eling ring ragel, seperti itu. Seperti kami jadi guru, kewajibannya adalah mengajar. Apapun situasinya harus dilaksanakan. Seperti itu. Jadi sama seperti anak-anak, bahwa dalam situasi ini saya ini murid, kewajiban saya adalah belajar. Nah, bagaimana membawa kesadaran itu penuh pada diri kita? Salah satu teknik yang diajarkan pada saya dalam guru penggerak itu adalah namanya teknik stop, anak-anak. Stop itu merupakan singkatan. Ketika misalnya anak-anak merasa tertekan banget, diawali dengan S pertama, stop. Kita benar-benar stop dulu dari segala kegiatan, stop, menenangkan diri, seperti itu. Kemudian ada T-nya, take a breath, atau ambil napas, dimana kita mengambil napas dari hidung, kemudian ditahan sebentar, lepaskan secara perlahan. Seperti itu dilakukan, diulangi sampai 10 kali sampai kita merasa tenang kembali dan fokus. Mungkin dalam seperti situasi sekarang saat Pikon tidak terlalu hal itu terimplementasi. Tapi ketika misalnya dalam keadaan kelas ribut, anggap seperti itu. Kalau dalam keadaan biasa ribut, aduh ribut nih, biasanya
kadangkala saya sendiri mungkin sebelum ini pasti diam anak-anak seperti itu, yang mungkin murid-murid juga diam diam, padahal itu justru semakin bilang diam semakin ramai jadinya. Salah satunya adalah seperti itu, kita tenang, kita henti sejenak dari semua aktivitas, kita menarik napas, menahan, melepaskannya. Mungkin bisa kita coba sekarang anak-anak seperti itu. Kameranya diperlihatkan karena tiang recording anak-anak ini prosesnya. Jadi kita sama-sama belajar stop, teknik stop ya. Jadi kita henti sejenak anak-anak. Oke. Tarik napas lewat hidung. Oke, itu saya lakukan 3 kali. Ketika anak-anak melepas, kalau saya ya, ketika melepaskan napas secara perlahan dari hidung, biarkan tubuh sampai benar-benar rileks, benar-benar lepas, sehingga emosi yang timbul sedikit tidaknya mereda. Nah, anak-anak apabila kita senantiasa melakukan penguatan diri, penyadaran diri dari apa yang saya pelajari, saya terima dalam pembelajaran tersebut, bahwa otak kita, salah satu bagian otak kita yang disebut dengan front lobus, itu senantiasa mengalami perkembangan. Dia berkembang sesuai dengan apa yang kita kembangkan. Semisal, kalau anak-anak, kalau saya gitu misalnya, lebih sering emosi, maka otak saya akan semakin canggih dalam emosi itu. Kalau saya semakin marah, otak saya semakin pintar dalam marah itu. Dia marahnya tuh semakin menjadi marah. Tapi kalau kita belajar menenangkan diri, maka semakin lama dia semakin pandai menenangkan diri. Jadi seperti itu salah satu bagaimana kita belajar tentang sosial emosional, berkesadaran diri, sehingga kita benar-benar fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau saya sendiri, seringkali kalau tidak fokusnya itu, misalnya belajar online begini, lagi bosan dikit, saya buka YouTube, akhirnya kelamaan saya buka YouTube-nya dibandingkan dengan saya fokus mencari materi. Jadi seharusnya stop. Harus saya bilang begitu, stop. Saya hentikan YouTube-nya, saya gitu, tarik nafas dulu, baru fokus ke materi. Kadangkala memang ada saja hal-hal yang membuat fokus kita berganti. Gitu. Kalau di rumah sendiri kadang melihat ke sebelah, anak saya lagi ribut, saya lupa dengan pekerjaan saya tangani anak jadinya. Itu padahal saya harus fokus mengerjakan tugas saya. Nah, anak-anak semua, dalam tugas kemarin sudah sempat lihat materi-materi yang mungkin disampaikan sama ibunya, tugas-tugas yang disampaikan di web yang kemarin yang sampaikan, sudah sempat dilihat materi tugasnya anak-anak? Sudah sempat lihat? Oke. Di sana Bapak dan Ibu sudah menyetujui tugas itu dalam bentuk diferensiasi. Tugas itu boleh dibuat berbeda-beda. Kenapa sih anak-anak sekarang ada tugas berdiferensiasi? Nah, kita semua mungkin punya selera yang berbeda-beda. Kalau dulu dalam masa pendidikan saya, apa yang ditugaskan memang harus begitu, menulis ya semua dalam bentuk tulisan. Padahal mungkin anak-anak tidak semuanya suka tertarik dengan menulis. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dengan berbicara, ada yang ingin dengan menggambar, ada yang suka bikin video, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran selanjutnya, perkembangan selanjutnya, inilah yang perlu difasilitasi. Anak-anak harus berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginannya. Misalnya dalam materi, tadi dalam, apa tadi Ibu? Masalah pembuahan ganda. Jadi di sana diberikan kebebasan anak memilih untuk materinya, mau tumbuhan apa yang dijadikan contoh itu diberikan kepada anak-anak. Jadi tidak dibatasi. Selama
sesuai dengan tujuan pembelajaran, bermanfaat pada nantinya. Nah, untuk tugas anak-anak agar lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas gitu, saya ingin anak-anak masing-masing membuat suatu puisi akrostik. Nah, puisi akrostik itu adalah puisi semacam puisi pendek yang menggunakan nama anak-anak sebagai huruf depannya dengan mengambil hal-hal semangat. Nah, saya berikan contoh gini anak-anak, misalnya namanya Rama gitu kan, ada R-A-M-A, Rama. Oke, kalau dibuat, misalnya kalau saya membuatkannya begini, Rama R. R pertama itu rupanya ada tugas. A-nya, aku punya banyak keahlian. M-nya, merasa yakin akan mengerjakannya. Aku pasti menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu, agar lebih ingat lagi, oh ya, di sini ada tugas, jadi aku ingat puisi itu, seperti itu. Nah, sekarang coba mungkin Ayunita ini tadi yang namanya terlihat di sini. Ayunita, boleh. Mungkin yang punya ide, yang sudah punya ide, gitu. Silakan menggunakan kata apanya? Ayu. Surya. Surya, oke, silakan. Saya ingin menjadi orang sukses. U. Untuk masa depan yang akan datang. R. Rasa ingin belajar saya terus meningkat. Y. Yakin pasti bisa. A. Asalkan semangat dan terus belajar, semua pasti bisa. Oke. Ya, kita berikan tepuk good. tangan. Oke. Oke. Bagus, Surya. Yang berikutnya, ayo. Ya, Pak. Elsa. Siapa yang Elsa, berikutnya? Cari E-nya susah, Bu. Ayo. Tidak ada yang susah. Coba. Bisa. Tidak ada yang susah. Ayo. Elsa. Siapa nih? Siapa? Emma. Emma. Oh ya, silakan. Silakan Emma. Ya. Emma, entah kapan saya bisa pintar. M, meyakinkan bahwa diri bisa tekun belajar. A, aku pasti bisa get belajar. Iya. Oke, kita berikan aplaus. Bagus. Emma, entah nomor kap- absen berapa, Emma? Entah kapannya nanti diganti ya Emma. Emma. 29, Bu. 29, oke. Ayo. Oke, yang lain? Tadi siapa tadi yang mau? Elsa sudah ketemu E-nya? Elsa gitu ya. Ayo Elsa. Elsa, esok. Dari Ibu bantu. Esok Elsa. Elsa, let it go. Let it go, gitu kan? Lepaskan, gitu. Ayo Surya Werdayuna, gitu ya. Siapa nih? Satria. Gimana Satria? Saya sangat yakin. Materinya belum. Oke. Langkah awal yang bagus. Ya. Siapa lagi? Elsa, Elsa. Oke. silakan Elsa. Elsa. E. Esok. L. Lembaran demi lembaran. S. Semua akan indah. Oke. Indah. Oh, akan indah. Oke. Nah, Esok lembaran-lembaran semua akan indah. oke. Oke, semangat Elsa. Oke, yang lain. Ayo. Yang lain. Saya suka ini anak-anak Baru 6 semangat. orang ini yang gini. Ayo Ana, Listia, silahkan. Nomor absennya dulu Ana. Nomor absen. Oke, Biar analisnya. gampang Ibu nyari. Soalnya kecil-kecil tulisannya. Absen berapa? 31, Bu. 31. Oke, lanjut. Anak A. Aku akan rajin belajar untuk menjadi cita. Rasa malas membuat tidak bisa melanjutkan. Tapi A. Aku akan selalu berusaha untuk belajar dan menjadi cita. Oke, terima kasih analistia. Ya, terima kasih. Yang lain lagi. Yang semangat. Rama sudah. Satria. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Rama mau sudah. ngulang lagi. Oke, ayo Rama. Ya. Adi. Pakai adinya. Adi. Ya. Ya. A. Aku pasti bisa meraih cita-citaku. D. Dengan pendidikan
pendidikan dan menjalani kehidupan dengan ikhlas. Oke, luar biasa, ikhlas gitu ya. Jalani terus. Oke, Bapak Ibu guru, fasilitator ataupun teman-teman calon guru penggerak, inilah akhir dari video untuk aksi nyata yang berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 pembelajaran kompetensi sosial emosional. Karena terbatasnya waktu, akhirnya video ini berakhir sampai di sini, meskipun sebenarnya dari total durasi itu selama 1,5 jam hampir, dan besar filenya sangat besar, tetapi karena keterbatasan waktu untuk pengiriman tugas, akhirnya video ini terpotong menjadi 15 menit sesuai dengan persyaratan, dan di 5 menit berikutnya saya akan menyampaikan refleksi tentang video tersebut. Mengenai perasaan saya pada saat merencanakan video ini, terus terang saya tidak yakin akan mampu melaksanakan. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan, bahwa saya berada di suatu tempat kerja baru, di mana dalam tugas di sini, di tempat kerja baru, saya bertugas sebagai guru BKTIK yang tidak memiliki murid secara tidak memiliki murid secara pasti. Artinya tidak ada murid yang saya ajar secara pasti, karena BKTIK itu tugasnya memberikan konseling, bimbingan tentang TIK baik kepada guru maupun pada murid. Jadi saya tidak punya jam khusus atau waktu khusus untuk berinteraksi dengan mereka. Itulah yang menyebabkan saya menjadi ragu apakah hal ini akan mampu terlaksana apa tidak. Tetapi berkat kebaikan hati teman saya, Ibu Nimade Budiasih, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung bersama-sama untuk meminjam kelasnya. Diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebelumnya juga saya sudah berkolaborasi dengan beliau kaitannya dengan RPP. Jadi beliau adalah guru biologi, dan pada saat video ini dibuat ataupun RPP yang saya ajukan adalah tentang reproduksi pada tanaman. Ya. Sehingga dengan bantuan beliau akhirnya rancangan ini mampu terlaksana, di mana dalam pelaksanaannya saya mencoba mengaitkan antara kesadaran diri dengan berkesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop, mengaitkan dengan situasi pandemi pada saat ini. Bagaimana perasaan anak-anak menghadapi tugas dan sebagainya, apakah mereka tertekan dan sebagainya. Dengan dari sana saya memasukkan tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, berkesadaran penuh dengan teknik stop. Dalam hal ini kita juga melakukan praktek untuk mencoba walaupun hanya berapa kali tarik napas saja, dan juga saya menjelaskan lebih lanjut seperti apa pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi saya menegaskan juga di sana adanya tentang diferensiasi pembelajaran, mengapa itu menjadi penting. Dan menurut saya pembelajaran kompetensi sosial emosional ini perlu selalu dilaksanakan di setiap mata pelajaran, di setiap ada kesempatan, sehingga pada nantinya semua warga sekolah dapat memiliki kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan dalam berinteraksi sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga tercipta kebahagiaan dalam proses belajar mengajar dan tercapainya ketenangan di lingkungan sekolah. Semoga kedepannya ini benar-benar bisa terlaksana, tetapi karena terbatasnya waktu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan video berikutnya. Terima kasih.